Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik Al-Qur'an. Nah, sebagai salah satu pembahasan di perkuliahan kita Ulumul Quran. Meliputi pembahasan karakteristik umum daripada Al-Quran, kemudian terkaitan dengan fadailnya atau keutamaan-keutamaan dengan karakteristik tadi, dan mengenai karakteristik uslub atau gaya bahasa Al-Quran. Nah, yang pertama, karakteristik umum Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang sepenuhnya orisinil dari Allah. Ini dijelaskan ada Allah di surah At-Taubah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka berlindunglah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Nah, demikianlah itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, jadi ayat ini menjelaskan Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kalamullah berarti Al-Quran bukan olahan dari manusia, tapi murni kalamullah. Kemudian karakteristik umumnya itu adalah Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui Jibril dengan napas dan maknanya dari Allah. Nah, jadi Al-Qur'an itu tidak hanya konsep, ya kan, konsep pemikiran misalkan dituangkan oleh lafaznya Rasulullah, tidak. Nah, Al-Qur'an itu lafaz dan konsepnya atau pemikirannya, maknanya itu semua dari Allah yang melalui pelantara malaikat Jibril yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini dijelaskan di surah Al-Kahfi ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa la tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah wahai Rasulullah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yang tidak ada dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada Allah. Kemudian Al-Quran dinilai ibadah dalam membacanya, baik kita mengerti ataupun tidak mengerti, murni membacanya. Nah, ini dijelaskan di surah Fatir ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlu kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyah ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan mendirikan salat dan menafkahkan apa yang dirizkikan kepada mereka, baik itu secara tersembunyi ataupun yang nampak. Mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi, dan selagi akan disempurnakan ganjaran-ganjaran mereka dan akan ditambahkan daripada karunia Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi nikmat. Nah, kemudian Al-Quran juga karakteristik umumnya adalah sumber segala hukum syariat. Nah, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, masalah sultaniyah, ahkam sultaniyah, masalah pidana, ya kan, nah, atau jinayah. Nah, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, ini dijelaskan di surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, adapun tentang fadailul Quran, karakteristik fadailul Quran. Setidaknya ulama menuliskan ada 6 fadailul Quran. Yang pertama itu Al-Quran nadhirun wa basyirun. Al-Quran sebagai peringatan dan selagi memberi kabar gembira. Nah, jadi Al-Quran selain dia itu memperingatkan, nah, kalau misalnya berbuat maksiat ini, sebaiknya kalau mereka yang baik, berbuat amal soleh, maka Al-Quran akan memberikan dia kabar gembira. Kemudian, fadail Quran yang berikutnya adalah Al-Quran itu mahfuzun minat tahrif. Al-Quran itu dijaga daripada Allah, daripada perubahan. Jadi, mulai zaman Rasulullah SAW diturunkannya Al-Quran, sampai sekarang tidak ada satu huruf pun yang berkurang ataupun bertambah daripada Al-Quran. Semua itu terjaga, baik itu lafaznya, adapun maknanya. Kemudian, Al-Quran itu anzalallahu ta'ala ila kafatin nas. Allah menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Jadi tidak ada istilahnya pembagian wilayah turunnya Al-Quran. Nah, kayak dulu contohnya misalkan Nabi Musa dengan Tauratnya untuk Bani Israel. Ya. Tapi ada Nabi lain yang sezaman dengan Nabi Musa. Contohnya saja kita akrab mendengar yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir juga punya sumber hukum sendiri, ya, sumber hukum sendiri. Nah, yang berbeda dengan Nabi Musa. Nah, berbeda halnya dengan Al-Quran. Cuma Al-Quran yang menjadi sumber seluruh manusia, dimanapun dia berada, di tempat manapun dia berada, dan waktunya itu baik itu masa lalu, ya kan, setelah zaman Nabi SAW ataupun nanti, ya kan, sekarang ataupun nanti sebelum datangnya hari kiamah. Kemudian Al-Quran itu bersifat syumuliyah. Syumuliyah itu adalah nilai universal. Jadi nilai universal itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang masih sama, ya kan. Baik itu teknologi berkembang, ya kan, atau informasi yang sekarang sudah maju pesat, tetap Al-Quran itu sama, ya kan, universal. Jadi bisa dipakai kapanpun. Kemudian Al-Quran itu adalah hakun mutlak, adalah kebenaran yang mutlak. Jadi tidak ada kebenaran tandingan, apalagi kebenaran yang melebihi Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu kebenaran yang mutlak. Kemudian, fadilah yang terakhir adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Al-Quran itu tidak pernah ada kesalahan. Nah, baik itu sekarang, masa lalu, ataupun yang akan datang. Jadi tidak akan pernah ada kesalahannya. Kemudian ayat-ayat yang bercerita tentang fadailul Quran. Yang pertama itu di surah Al-Maidah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitratin min rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada engkau utusan kami yang menjelaskan bagi engkau atas fitrah daripada Rasul, atas kebenaran daripada Rasul. Bahwasanya engkau mengatakan apa yang telah datang kepada kami daripada basyir, kabar gembira, dan wala nazir, dan tidaklah datang kepada kami kabar duka atau kabar ancaman. Maka sungguh telah datang akan kalian basyir dan nazir itu, dan Allah atas setiap sesuatu itu maha menguasai. Nah, ini dijelaskan di surah Al-Maidah ayat 19. Kemudian di surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang sungguh menjaganya Al-Quran tadi. Nah, ini menjelaskan tentang orisinalitas Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu turun dari Allah dan dijaga pula dari semuanya oleh Allah. Kemudian di surah Saba ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila kafatil linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidak adalah kami utus engkau, wahai Rasulullah, kecuali kepada seluruh manusia sebagai basyir dan nazir. Dan akan tetapi kebanyakan daripada manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi Rasulullah itu bukan untuk umat
bangsa Arab saja atau orang Islam saja, tapi seluruhnya. Tapi kan umat Rasulullah ini sebagaimana ulama bagi, ada umatul ijabiyah, ada umatul ingkariyah. Ada umat Rasulullah yang ijab menerima Islam, ada yang ingkar, ada yang tidak mau beriman, tapi dia itu tetap umat Rasulullah. Orang yang beda agama itu tetap umat Rasulullah, ya kan? Nah, tapi dia itu pada saat ini umat ingkari, tapi kita tidak tahu apakah nanti ke depannya dia menjadi umat Rasulullah yang ijabi. Nah, itu wallahu a'lam, ya. Kemudian dijelaskan lagi di surah Al-Kahfi ayat 109. Nah, tentang luasnya atau syumulahnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah wahai Rasulullah, jikalau seluruh lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, maka keringlah laut itu sebelum habis menuliskan kalimat-kalimat tersebut. Dan jikalau diberikan seumpamanya laut tadi tinta pula. Jadi tidak akan habis Al-Quran itu, saking sumulahnya atau universitasnya ayatnya itu. Sangat universal ayat Al-Quran. Jadi sampai kapanpun Al-Quran masih tetap credible, atau Al-Quran itu masih sesuai dengan zaman dan tempatnya. Kemudian dijelaskan lagi di surah Sajadah ayat 3. Nah, am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma unzira atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Apakah mereka memfitnahnya? Akan tetapi Al-Qur'an yang sebenarnya itu dari Tuhan engkau, ya kan? Untuk apa? Untuk mentanzir atau untuk memberi kabar, peringatan bagi kaum yang telah datang kepada mereka, orang yang memberi kabar takut tersebut dari sebelum engkau wahai Rasulullah, supaya mereka itu dapat petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah kebenarannya mutlak, dan kebenarannya itu tidak bisa didebat. Ya, itulah Al-Quran. Kemudian terakhir daripada karakteristik Al-Quran yaitu adalah uslubnya. Uslub itu kalau dalam ilmu balaghah itu artinya gaya bahasa. Ya. Nah, yang umumnya digunakan dalam ilmu balaghah. Contoh misalkan kalau kita tahu itu jumlah mufidah, kalau jumlah itu ismiyah, itu mubtada khabar, ya, mubtada khabar. Fi'liyah, fi'il fa'il, ya. Syibuhul jumlah itu jar majrur. Ya kan? Nah, di Al-Quran setiap pemilihan dari 3 jumlah tadi, nah itu ada maknanya. Ya kan? Ada maknanya atau ada yang ingin disampaikan dari situ. Jadi tidak sembarang kita menulis insya itu atau mengarang dalam bahasa Arab, kita taruh mubtada khabar atau fi'il fa'il. Nah, dalam Al-Quran semua itu ada alasannya. Setiap hurufnya, setiap letak bahasanya, pemilihan katanya, pemilihan tasrifannya, ya kan? Nah, itu semua ada alasannya. Nah, maka masuk usul Al-Quran adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan firman-Nya melalui lapas-lapas mulia dan indah maknanya dalam Al-Quran. Nah, uslub Al-Quran Karim. Setidaknya ulama mengatakan uslub Al-Quran Karim itu ada 4 alasan. Yang pertama itu yang di atas, ya kan? Ada al-qasdu fil lafzi wal wafa'i bihaqqil makna. Allah Ta'ala menuliskan dengan menghendaki penulisan lafaz dan pemaknaannya yang sesuai. Kemudian yang kedua, Al-Quran, uslub Al-Quran itu ada khitabul am wal khas. Ada khusus berbicara untuk seluruh umat, seluruh manusia, tapi ada juga yang khusus untuk kalangan tertentu saja. Jadi ayat itu untuk kalangan tertentu saja, ya kan? Kemudian uslubul Al-Quran itu al-iqtina. Ini alifnya ketinggalan. Al-aqli wal imtina'il atifi, yaitu adalah mengajak berpikir logis manusia dengan mengkhitab atau dengan mengajak bicara akalnya dan memberikan perumpamaan-perumpamaan atau cerita-cerita yang indah.
Nah, kemudian Al-Quran itu ada bayunul ijmal, ada bayan, ada ijmal. Ada yang kalanya global, ada yang kalanya detail yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, contohnya misalkan, banyak ayat Al-Quran yang lapasnya itu sangat singkat namun maknanya sangat luas. Kayak misalkan perintah sholat, nah itu dengan lapas yang ringkas tapi sering diulang-ulang. Nah, itu artinya sholat itu sangat vital bagi umat Islam ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu bisa mengajak kalangan umum atau khusus dalam permasalahan tertentu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi Al-Quran itu ada kalanya bercerita untuk seluruhnya, tapi ada juga kalangan tertentu. Contoh saja misalkan di surah An-Nisa. Nah, di surah An-Nisa itu banyak menceritakan tentang hubungan suami istri, hubungan waris, dan sebagainya. Nah, itu kan untuk kalangan khusus, dalam permasalahan khusus. Tidak bisa ini kita pakaikan ke permasalahan yang lain, ya kan? Nah, tapi untuk permasalahan yang lain, kayak contoh untuk tidak berbuat ria dan sebagainya, nah itu bisa untuk kalangan umum. Kemudian, Al-Quran itu memberikan argumentasi yang logis, akurat, dan terpercaya. Al-Quran itu sering memberikan kita sebuah perumpamaan yang sangat logis. Nah, baik itu misalkan tamsil atau contoh dalam Al-Quran. Nah, itu sering akurat. Contoh misalkan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum bisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah mengumpamakan dalam ayat yang saya baca tadi, itu kalau misalkan kita menafkahkan di jalan Allah, itu sama halnya kita bertanam, ya kan, bercocok tanam. Bercocok tanam, tidak mau kita bertanam satu bibit, hasilnya keluar juga satu buah. Tidak mau, pasti buahnya banyak. Nah, begitupun kalau kita beramal soleh. Kita menyumbang 10.000, hasilnya nanti di akhirat ada 10.000. Pasti banyak hasilnya. Ya kan, maka diumpamakan seperti itu. Nah, itu kan adalah pemberian argumentasi yang logis dan akurat. Kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan cerita-cerita dengan tujuan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu, contoh saja seperti surah Yusuf, itu satu surah bercerita tentang kehidupan Nabi Yusuf. Dan pasti ada tujuan di dalamnya. Nah, ini dijelaskan berikutnya dari faedah hikayat-hikayat Al-Quran. Yang pertama, mengapa hikayat-hikayat atau cerita-cerita dalam Al-Quran itu dijelaskan? Nah, itu sebenarnya menjelaskan pondasi dakwah kepada jalan Allah. Dan pokok-pokok hukum syariat yang diutusnya para nabi dan rasul. Ini dijelaskan di surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illana fa'budu. Jadi, apa saja yang telah kami utuskan daripada Rasul sebelum engkau, kecuali telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, berikut disambung dengan zaman Nabi SAW, itu sama. Dakwahnya, pondasinya itu la ilaha illallah, ya kan? Nah, itu menceritakan kenapa jadi misalkan nih ada cerita di kitab lain, misalnya di Bible, ada cerita King Solomon atau Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, jadi di cerita situ berbeda dengan yang di Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini bertujuan untuk mengklarifikasi atau membenarkan cerita yang salah tadi, ya kan? Nah, sebagai pondasi dakwah tadi jalan kepada Allah. Jadi tidak ada istilahnya yang berbeda, ya kan? Jadi zaman dulu itu sampai sekarang. Kemudian yang berikutnya, faedah dari hikayat Al-Quran itu adalah membuat teguh hati Nabi SAW dan umat atas tetap di agama Allah. Dijelaskan di surah Hud ayat 120. Jadi, faedah yang berikutnya untuk motivasi bagi Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Jadi, diberikanlah cerita-cerita atau kisah-kisah umat terdahulu supaya untuk memotivasi mereka, ya kan? Ini dijelaskan di surah Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan setiap yang kami ceritakan kepada engkau daripada cerita-cerita Rasul itu supaya menetapkan atau menguatkan hati engkau, dan telah datang kepada engkau ini dengan benar dan sebagai nasihat dan pengingat bagi kaum mukmin atau kaum muslimin. Kemudian
Hikmah daripada hikayat Al-Quran membenarkan dakwah yang dibawa pada Nabi yang telah lalu dan menghidupkan hikayah mereka. Jadi yang dulu itu cerita Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu bagaimana sih dakwahnya? Itu dijelaskan di Surah Ali Imran, ya kan? Dijelaskan di surah Maryam. Nah, itu bagaimana hikayat mereka. Jadi menghidupkan kembali hikayat mereka yang atau dengan versi yang paling benar atau paling akurat. Kemudian yang berikutnya itu menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau sampaikan mengenai cerita umat terdahulu, bukan khayalan. Contoh saja surah Al-Kahfi. Jadi orang itu tidak tahu bagaimana nasib beberapa pemuda itu. Nah, kemudian lewat surah Al-Kahfi Rasulullah membenarkan dakwah mereka itu yang bertanya. Jadi Nabi itu benar, ya kan? Karena apa yang Nabi sampaikan semua itu benar dari Allah. Kemudian berikutnya itu menjadikan ibrah, contoh atau gambaran bagi umat yang akan datang. Contoh misalkan cerita Nabi Yusuf itu. Nah, atau cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, itu kan ibrahnya. Jadi ibrahnya begini, cerita Musa dan Fir'aun ya. Kita harus mengikuti jalan baik itu pola pikir ataupun tingkah laku Nabi Musa dan jangan seperti Fir'aun. Nah, itu ibrahnya, ya kan? Ibrahnya. Jadi cerita yang panjang itu, ya kan? Jadi bukan cuma diceritakan saja, ya kan? Kemudian yang berikutnya itu adalah menantang atau mendebat ahli kitab tentang apa yang mereka sembunyikan mengenai kebenaran. Nah, tentang kebenaran dakwaan Nabi dan hikayat umat terdahulu. Jadi, tujuan diceritakannya hikayah-hikayah dalam Al-Quran, nah itu untuk mendakwa atau mendebat mereka yang punya informasi tapi informasinya salah. Nah, jadi didebat nih, ini yang benar seperti ini. Nah, bagaimana dengan punya kamu itu, ya kan? Ini dijelaskan di Ali Imran ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzila Taurat. Kul fa'tu bi Tauratin fatluha in kuntum shadiqin. Setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel, kecuali apa yang telah Bani Israel sendiri haramkan atas dirinya dari sebelum diturunkan Taurat. Maka katakanlah wahai Rasulullah, bawalah Taurat kalian, maka bacalah jikalau kalian benar. Nah, jadi ini ditantang nih, bujur kadang itikam tuh. Yang kadang baca nah bujur-bujur. Nah, ditanding nih lawan Al-Quran, ya kan? Mana yang bujur? Nah, itu maksudnya. Jadi menantang ini kisah-kisah ini nih untuk menantang ahli kitab, orang yang mempunyai informasi tapi informasinya salah. Nah, demikian kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.